menetapkan bahwa bagaimana karaton ini segera dinormalisasi. Artinya kalau dinormalisasi semua akan termonitor baik. Dan kejadian ini sebenarnya sebuah warning atau peringatan dari Allah, juga dari leluhur, supaya kita introspeksi dengan situasi yang sampai saat ini keraton ini tidak kondusif dalam persatuan kesatuan, guyub rukunnya para sentono dan kerabat yang dalam konteks pesan leluhur sudah dipesankan. Yang terdekat dengan keraton Mas Habib Himmat mengatakan ojo koyo, jangan seperti pohon keluak. Pohon keluak itu yang dibikin rawon itu loh. Itu kalau buahnya kalau masih muda dia bersatu. Tapi setelah dia umur tua itu pisah-pisah. Itu diperingatkan lebih 4, jangan. Dan itu raja-raja sebelumnya sampai masa PB1 juga sudah pesan begitu. Bagaimana kita harus menjaga kesatuan persatuan. Dan juga menjaga bagaimana ideologi Mataram. Artinya kita harus bagaimana menjadi Terah Mataram itu harus solid. Nah, karena kita didesain oleh Allah untuk menjadi garda yang terdepan untuk mengatur budaya ini, budaya Jawa khususnya. Maka dengan peristiwa ini mudah-mudahan ini sebuah warning dan sebuah pembukaan hati, mata, pikiran kita bahwa kita harus segera mengadakan konsolidasi. Semua bedakan antara Pak Kabid dan pribadi dulu. Jadi kita ini sedang ditugaskan dalam negara Mataram, Surakarta khususnya. Jadi kita mari berpikir negara ini supaya bagus. Tapi pribadi bagaimana kita sebagai keturunan kerabat, marilah kita bersatu untuk sumbangsih tenaga pikiran supaya kita tidak terombang-ambingkan dengan situasi yang memang ini ada bisikan iblis kalau kita paling kuat. Karena apa? Predikat kerajaan Islam ini tentu diganggu oleh itu. Nah, marilah kita renungkan, dekatkan diri kita kepada Allah, sehingga iblis itu akan nyingkir. Karena predikat kerajaan Islam ini tetap diganggu dan itu janji iblis. Maka mohon direnungkan bahwa mari kita dekatkan kepada Allah, yang khususan yang beragama Islam monggo, yang bukan sama-sama monggo. Tuhan itu satu monggo, Allah itu satu monggo. Mari kita renungkan peristiwa ini, dan ini juga satu peringatan dari leluhur yang sudah didesain oleh Allah menjadi sebuah pengayom song-song agung yang sudah nurunkan kita disampiri tanggung jawab yang sebesar ini. Monggo kita bersihkan, kita jernihkan pikiran kita, bahwa kita punya kewajiban, kita punya tugas. Tidak usah begini begitu. Artinya begini begitu adalah bagaimana sudah diperingatkan, ini dengki serai, hilangkan itu. Karena apapun di mana orang itu mesti ada sesuatu yang geseh atau bertolak belakang, itu biasa. Pesan saya jangan sampai ada satu kekerasan, dua jangan ada omongan yang menyinggung, itu nggak bagus. Kalau memang ada sesuatu ya omong yang baik-baik saja. Karena kita tuh di keraton ini beda dengan di mana-mana, karena kita punya aturan adat, punya ring adat, jadi kita harus hormati itu. Dan ini dilindungi nasional maupun internasional, maka hati-hati ya, jangan sampai orang nggak ngerti terus ngomong sak penaknya sendiri sehingga terjadi sebuah insiden. Ini nggak bagus. Ini harus tahu, karena keraton ada angger-angger, ada tetaler, apalagi wewaler gitu. Ini yang mereka harus tahu betul tentang itu. Nah, sekarang orang masuk keraton menjadi ini menjadi itu, tapi nggak ngerti apakah angger-angger itu, apakah wewaler itu, apakah tetaler itu.
sehingga mereka tidak bisa memahami siapa saya, siapa dia. Ini yang paling, sehingga yang disebut oleh Sultan Agung Sastro itu adalah etika. Yang ngeterap etika itu kurang. Kita ngomong itu ngelek orang itu ya berarti ada tata kromonya, nggak boleh sak enaknya sendiri, gitu lah ya.